Peranan sistem informasi dalam bisnis saat ini. Sistem informasi sendiri adalah serangkaian komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan atau mendapatkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan di dalam sebuah organisasi. Sistem informasi biasanya berisi informasi penting mengenai orang, tempat atau lokasi, dan hal-hal yang terkait dengan organisasi atau lingkungan sekitarnya. Nah, kita perlu mengetahui dulu nih definisi dari data dan informasi. Kita tahu bahwa informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti dan fungsi bagi manusia atau penggunanya. Kemudian data adalah sekumpulan fakta mentah yang mewakili kejadian-kejadian yang terjadi di dalam suatu organisasi atau lingkungan fisiknya sebelum diolah dan dibentuk ke dalam bentuk yang dapat dimengerti dan digunakan oleh manusia. Jadi ya, kalau data ini masih merupakan kumpulan fakta-fakta mentah, nah jika informasi ini tadi sekumpulan fakta mentah tadi diolah sehingga menghasilkan informasi yang dapat dimengerti dan digunakan oleh kita. Dalam sistem informasi sendiri, ada 3 kegiatan yang diperlukan oleh perusahaan dalam mengambil keputusan, pengawasan kegiatan operasional, analisis permasalahan, dan menciptakan produk atau jasa baru. Yang pertama adalah input, proses, dan output ya. Jadi ada 3 kegiatan yaitu input, proses, dan output. Inputnya ini apa? Inputnya ini perusahaan ini akan mengumpulkan data, kemudian diproses. Jadi data-data tadi akan diolah menjadi sebuah informasi, di mana dari informasi ini nantinya akan diberikan kepada pihak yang berkepentingan atau kepada unit kegiatan yang membutuhkan informasi tersebut. Nah, si sistem informasi sendiri tetap membutuhkan feedback atau umpan balik dari anggota organisasi dengan tujuan untuk mengevaluasi atau memperbaiki tahap input. Misalkan nih tadi, setelah data-datanya diproses dan menghasilkan informasi sehingga diberikan kepada pihak yang berkepentingan tadi, tapi ternyata nih si ownernya ini merasa kok data yang saya butuhkan informasi yang saya dapatkan kok tidak sesuai gitu. Berarti ada masalah nih di bagian inputnya atau di bagian data mentahnya sehingga waktu pada proses pengumpulan datanya ini harus diperbaiki. Nah, sekarang kita akan melihat pemanfaatan data sendiri di level organisasi, contohnya di Disney World untuk mempersingkat antrean. Disney World sendiri ini melayani sekitar 30 juta pengunjung setiap tahunnya. Kebanyakan dari mereka merupakan pengunjung yang hadir di momen puncak liburan keluarga. Nah, pada saat itu ya sekitar tahun 2010 rata-rata pengunjung hanya dapat memainkan sekitar 9 wahana dikarenakan lamanya waktu antrean. Nah, si pihak Disneyland ini memanfaatkan teknologi informasi untuk menangani hal ini. Nah, di bawah Cinderella Castle terdapat sebuah pusat operasional Disney yang dilengkapi dengan kamera video, peta digital untuk taman, program komputer, dan alat-alat untuk mendeteksi, mencegah, dan menanggulangi kemacetan sesegera mungkin. Sistem informasi memastikan bahwa nih wahana-wahana ini dapat beroperasi dan sanggup menampung jumlah pengunjung.
Nah, hal-hal yang dilakukan di pusat operasional ini apa sih? Nah, pertama mereka akan menganalisis jumlah pemesanan seperti tiket pesawat, pemesanan hotel, dan data historis pengunjung ya, untuk memprediksi sebenarnya banyaknya pengunjung itu di hari-hari seperti apa sih gitu. Nah, kemudian mereka juga menganalisis satelit-satelit yang menyajikan perkiraan cuaca terkini gitu. Terus pasti kan orang-orang datang ke Disneyland ini di cuaca yang nggak mendung gitu, artinya di cuaca yang cukup cerah. Nah, kemudian si para pegawai ini mengawasi layar yang menampilkan berbagai atraksi dan wahana. Kemudian setiap atraksi dan wahana ini ditandai dengan warna merah, kuning, dan hijau. Tentunya warna merah ini menandakan kepadatan, kemudian kuning ini menandakan ya mungkin area itu cukup padat, tapi belum terlalu padat sekali. Sedangkan hijau ini mungkin menandakan si wahana ini cukup lengang. Nah, jika garis berwarna hijau nih misalkan pada wahana Pirates of Caribbean berubah menjadi dari hijau ke kuning, maka si pusat sistem informasinya ini akan memberikan sinyal nih, akan memberikan arahan kepada sistem atau kepada pengelola untuk mengeluarkan perahu lebih banyak gitu ya. Karena tadi antreannya ini udah mulai jadi kuning nih, supaya nggak jadi merah ya perahunya kita keluarin lebih banyak. Nah, atau misalkan si pengelola ini akan mengirim Kapten Jack Sparrow atau Goofy untuk menghibur orang-orang yang sedang mengantri gitu, sehingga orang-orang yang lagi ngantri ini nggak bosan dan tetap terhibur. Contoh lain, jika di Fantasyland misalkan telah penuh, tetapi misalkan di Tomorrowland-nya ini masih punya cukup ruang, nah si pusat perintah tadi ya akan menjalankan suatu mini parade yang disebut dengan Move It, Shake It, Celebrate It menuju area yang lebih sedikit pengunjungnya guna memancing si para pengunjung ini untuk mengikutinya. Misalkan contohnya tadi ada badut nih gitu. Nanti otomatis kan si pengunjung nih atau si anak-anak nih pengen ikut nih. Jadi orang-orang nih pindah dari area yang padat ke area yang lebih kosong gitu. Nah, si Disney juga memanfaatkan teknologi mobile untuk menampilkan waktu tunggu setiap wahananya. Jadi kita juga punya prediksi nih, kira-kira nih kalau kita mau naik ini kita harus ngantri berapa lama. Dan hal-hal seperti ini tentunya memanfaatkan data untuk menghasilkan informasi seperti ini sehingga para pemangku kepentingan ya dapat mengambil keputusan untuk untuk mengurangi atau mempersingkat si antrean tadi. Nah, kemudian bagaimana sih sistem informasi dapat meningkatkan atau memperbaiki kegiatan operasional Disney sendiri? Nah, pada diagram ini ya dapat kita lihat bahwa pertama si sistem informasi ini akan memperkirakan jumlah pengunjung. Nah, tadi dia dapat prediksi jumlah pengunjungnya ini dari mana? Dari data histori, data histori pengunjung, kemudian jumlah pemesanan tiket pesawat yang menuju ke Disneyland, kemudian jumlah pemesanan hotel-hotel di sekitar Disneyland. Nah, kemudian si sistem informasi ini sendiri menyediakan layanan digital baru yang tadi misalkan dia dapat dapat memantau gitu ya si suatu wahana itu padatkah gitu atau kosongkah.
Kemudian si sistem informasi ini juga dapat menentukan kapasitas dari si wahana permainan tadi, kemudian memprediksi waktu antreannya ini. Kalau misalnya kita mau naik wahana yang A, kira-kira berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk mengantri gitu. Nah, kemudian dari si sistem informasi ini sebenarnya menghasilkan solusi bisnis gitu ya, di mana dengan berbagai inovasi yang dihasilkan dari informasi yang dihasilkan dari sistem informasi ini tentunya diharapkan dapat meningkatkan layanan kepada pengunjung dan meningkatkan pendapatan. Kemudian sebenarnya tadi kan selain ada solusi bisnisnya, kemudian tentunya ada tantangan bisnis juga. Nah, si tantangan bisnisnya ini apa gitu. Nah, tadi kapasitas fasilitasnya juga masih terbatas gitu. Kemudian harapan dari pengunjung mungkin dia berharapnya dapat lebih singkat itu dapat mengantre suatu permainan itu lebih singkat itu kan tentu ekspektasinya berbeda-beda gitu. Nah, hal ini kan juga belum tentu dapat diwujudkan gitu oleh pengelola. Kemudian di level manajemen tentu dapat merancang strategi penerimaan pendapatan, kemudian dapat merancang strategi di bidang teknologi gitu ya. Nanti strategi-strategi apa lagi sih yang akan diterapkan gitu. Nah, ini bukan di level manajemen aja, tapi di level manajemen, organisasi, dan teknologi. Kemudian memantau antrean pengunjung dan kemacetan, kemudian mengurangi kemacetan dan kerumunan, mendistribusikan titik pemasangan kamera video, TV, dan peta digital, penyebaran titik instalasi aplikasi mobile, dan penyebaran titik instalasi aplikasi video game. Sistem informasi Disney. Dalam sistem pengendalian kerumunan pengunjung milik Disney, data-data mentahnya terdiri atas pesanan pesawat terbang, pemesanan hotel, data cuaca dari satelit, data riwayat kunjungan yang akan dianalisis berdasarkan tanggal dan gambar kerumunan orang dari video yang dipasang di lokasi-lokasi penting di sekeliling taman. Komputer ini akan menyimpan dan memproses data ini untuk menghitung proyeksi jumlah kehadiran pada tanggal-tanggal tertentu, sehingga pada waktu tunggu untuk serta waktu tunggu untuk setiap wahana dan restorannya sepanjang hari. Nah, data apa sih yang disediakan oleh Disney? Nah, data-datanya ini berupa jumlah pengunjung pada hari tertentu atau dalam kurun waktu tertentu, kemudian rata-rata waktu tunggu per wahana, jumlah kunjungan pada toko dan restoran, jumlah pengunjung dibagi jumlah kunjungan per hari, kemudian jumlah uang rata-rata yang dihabiskan pengunjung dalam kurun waktu tertentu. Nah, si informasi dari data-data tadi yang diolah menjadi informasi, ini akan membantu manajemen Disney untuk memperkirakan si jumlah keuntungan dan efisiensi secara keseluruhan.
Sistem informasi berbasis komputer menggunakan komputer untuk mengolah data mentah menjadi informasi yang memiliki arti. Nah, ada perbedaan yang sangat tajam antara definisi dari komputer, program komputer, dan sistem informasi. Komputer dan program adalah dasar perangkat untuk menyimpan dan mengolah informasi. Program komputer atau perangkat lunak adalah serangkaian instruksi yang dijalankan secara langsung untuk mengendalikan proses yang dijalankan oleh si komputer. Akan tetapi, si komputer dan program ini adalah hanya bagian dari sistem informasi. Suatu sistem informasi berisi mengenai suatu organisasi beserta lingkungannya, beserta lingkungan di sekelilingnya. Nah, ada 3 kegiatan dasar ya di sistem informasi ya, yaitu input, proses, dan output. Nah, si umpan balik ini merupakan output yang berasal dari orang yang berkepentingan atau kegiatan di dalam organisasi yang bertujuan untuk memperbaiki si proses input. Nah, umpan balik ini seperti apa? Jadi, misalkan dirasa ada informasi yang tidak valid oleh orang yang memiliki kepentingan, kemudian dia memberikan umpan balik karena dianggap input yang diberikan atau mungkin dalam hal ini data-data yang diberikan kurang sesuai gitu, sehingga menghasilkan informasi yang tidak valid. Nah, hal-hal yang berperan dalam lingkungan organisasi seperti pelanggan, pemasok, kemudian pesaing, pemegang saham, dan badan pembuat aturan juga turut berinteraksi gitu dengan organisasi dan sistem informasi yang diterapkan. Cukup sekian untuk penjelasan materi pada pertemuan hari ini. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan diskusi.